Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Kalau Anda mau selamat dan dijamin selamat, sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tentu dibaptis yang benar ya. Baik, tema kita kali ini saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Yesus dibaptis, apanya yang berubah? Ayo, Yesus dibaptis, apanya yang berubah? Anda tanya kepada 200.000 pendeta di luar sana, nggak akan ada yang bisa jawab. Ya, Yesus dibaptis, apanya yang berubah? Ya, Yesus dibaptis betul? Betul. Siapa yang membaptis? Yohanes, ya, di Sungai Yordan. Nah, cara baptisnya gimana ya? Kira-kira ya cara baptisnya ya. Ya, kalau kita melihat dari Matius 3 ayat 16, Yesus segera keluar dari air. Artinya cara baptisnya di Sungai Yordan, kira-kira ya di pinggir lah ya. Kira-kira sedada gitu airnya. Lalu Yohanes membaptis begini, aku membaptis engkau, Yesus ya. Diteken kepalanya ya, berdiri terus diteken, terus nongol lagi ya. Pertanyaannya, dalam nama siapa? Ya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kok bisa? Kan Yesus ngomong dulu sama Yohanes Pembaptis. Ada percakapan Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Yohanes Pembaptis kan ngomong gini, Yesus, masa iya aku yang baptis engkau? Terus Yesus bilang, udah baptis saja, karena harus begitu, harus digenapi. Pasti Yesus ngomong cara baptisnya dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pasti nggak Pak? Pasti, nanti tak jelasin ya. Jadi cara baptisnya diteken ya toh, terus nyembul. Oke. Kalau baptisan zaman sekarang enggak, karena kalau baptisan zaman sekarang lambang mati bersama Yesus, Roma 6 ayat 3 dan 4. Makanya baptisnya telentang, mati kan telentang. Lalu dibangkitkan begitu dalam nama Yesus. Oke. Yesus dibaptis, apanya yang berubah? Nah ini dia. Nomor 1, statusnya berubah. Dari anak Allah berubah menjadi anak manusia. Banyak orang tidak paham ini ya. Bacalah Lukas 3 ayat 21 dan 2. Yesus anak Allah dibaptis Yohanes. Ketika Yesus status anak Allah umur 1 sampai 29 tahun dibaptis, maka berubah dari anak Allah menjadi anak manusia. Pernah ada nggak pendeta yang bisa jelasin kayak gini? Ribuan tahun, hampir 2000 tahun, ada 200.000 pendeta di Indonesia, tidak pernah ada yang bisa menjelaskan Yesus dibaptis berubah dari anak Allah menjadi anak manusia. Makanya Yesus tidak pernah ngomong, aku anak Allah. Enggak. Yesus ngomong, aku anak manusia. Misalnya di dalam berapa ya? Matius 16 ya. 16 ayat atau mana ya? 16 ayat 13 itu. Siapakah anak manusia? Karena Yesus sudah berubah dari anak Allah menjadi anak manusia. Oke? Cara baptisan sudah saya jelaskan tadi sesuai Matius 3 ayat 16, yaitu maka cara baptisannya berdiri, jongkok, berdiri lagi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus kemudian nomor 2, apanya yang berubah ya? Status setara Allah berubah menjadi hamba. Ini juga nggak pernah ada pendeta yang tahu ya. Selama 2000 tahun yaitu Anda disesatkan yaitu oleh Tritunggal, tidak pernah ada pendeta yang tahu Yesus dibaptis itu berubah. Status setara Allah di dalam Filipi 2 ayat 6 berubah menjadi hamba, menjadi anak manusia ya. Anak Allah berubah status jadi anak manusia, dari setara Allah berubah menjadi hamba, Filipi 2 ayat 7 dan 8 ya. Lalu Yesus memakai gelar anak manusia, Matius 16 ayat 13. Pernah ada yang tahu nggak bahwa Yesus dibaptis berubah statusnya dari anak, dari setara Allah menjadi hamba. Kemudian apalagi ada? Oke. Terus nomor 3, Yesus berubah
dari setara Allah menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat, Ibrani 2 ayat 9, untuk waktu yang singkat. Tadinya semua malaikat menyembah Yesus. Di dalam Ibrani 1 ayat 6 kan Yesus setara Allah. Sekarang berubah ya, menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat, dan tadinya malaikat itu menyembah Yesus dalam Ibrani 1 ayat 6 berubah. Malaikat justru menguatkan Yesus. Lukas 22 ayat 43. Ada yang tahu nggak kayak gini? 2000 tahun Pak, 200.000 pendeta di Indonesia nggak ada yang tahu bahwa Yesus dibaptis itu berubah. Tadinya setara Allah ya, menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat. Tadinya semua malaikat menyembah Yesus, berubah. Malaikat sekarang menguatkan Yesus. Nomor 4, ada Roh Kudus ya. Ya, Roh Kudus sudah ada dari sejak lama, tetapi ada matre Roh Kudus, artinya dimatrekan Roh Kudus seperti yang di dalam Efesus 1 ayat 13. Jadi baptisan itu tanda atau matre dari Allah bahwa Yesus itu melakukan karya ya. Ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Itu suara siapa? Suara Bapa ngawur. Makanya 2000 tahun disesatkan oleh Tritunggal Maha Sesat ya. Itu suara dari Allah Bapa. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21, Allah Bapa adalah Roh Kudus. Itu jelas bukan suara Bapa, sebab Bapa tidak bisa ngomong, alias Bapa itu bisu. Yohanes 5 ayat 37. Kalau Roh Kudus bisa bersuara. Kisah 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus. Kalau Bapa nggak bisa ngomong, Anda pikir ini suara Bapa gitu? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Sesat, Tritunggal Maha Sesat itu. Ya. Wah, belum pernah dengar Pak. Ternyata itu suara Roh Kudus betul. Kalau Roh Kudus bisa bersuara, kalau Bapa kagak. Bapa itu bisu, tidak bisa bersuara. Baca Yohanes 5 ayat 37. Kemudian nomor 5, mulai ada Bapa, kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25, karena Yesus adalah manusia fisik, maka Yesus memakai Bapa sebagai kiasan diri Yesus sendiri, Allah di surga. Mulai ada doa pada Bapa. Matius 6 ayat 9 sampai 15, tak lain dan tak bukan doa kepada Yesus, Roh Yesus Allah di surga. Kemudian ada sujud pada Bapa. Matius 26 ayat 39, itu Yesus sujud kepada kiasan dirinya sendiri. Berarti Yesus sebenarnya sujud kepada Yesus sendiri, Allah di surga. Yesus yang fisik sujud kepada Yesus yang Allah, Roh. Nggak bisa paham ya? Nggak bisa paham ya, karena Anda menganggap Allah itu pribadi. Kemudian menyembah Bapa, Yohanes 4 ayat 22. Jadi sudah mulai ada doa Bapa kami, sujud pada Bapa, menyembah Bapa. Itu ketika Yesus dibaptis. Kan Yesus lebih rendah, sedikit lebih rendah dari malaikat. Jadi ya harus menyembah ya. Nah ini dia nomor 6. Setelah menyelesaikan karyanya, karya penyelamatan, lalu naik ke surga. Kisah 1 ayat 9. Maka Bapa, kiasan Yesus Allah, finish, stop. Ya, Yohanes 16 ayat 26. Lalu Tuhan Allah satu-satunya adalah Yesus Kristus. Roma 16 ayat 27, Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 21 ayat 7. Tidak pernah ada Bapa di surga. Kalau kamu masih nyembah Bapa, kamu nyembah Allah yang tidak ada. Ora waras, tidak waras. Nyembah kok Allah yang tidak ada. Di surga hanya ada Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ayat Alkitab, Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 21 ayat 7 ya. Clear? Pada singkat dan clear ya. Yesus dibaptis, apanya yang berubah? Tadi 5 poin ya. Banyak orang tidak tahu. Yesus dibaptis itu status setara Allah berubah jadi hamba ya loh. Nggak ada yang tahu kayak gitu. Tadinya malaikat nyembah Yesus, berubah malaikat menguatkan Yesus. Nggak ada yang tahu kayak gitu. Lalu ada di stempel atau dimatrekan dengan Roh Kudus. Makanya ada suara, inilah anakku,
dipikirnya itu suara Bapa, mampet, ya mampet, MYM. Ya. Mampet yang mampet apa Pak? MYM. Dikiranya itu suara Bapa. 2000 tahun dimampatkan oleh Tritunggal Maha Sesat, itu suara Roh Kudus. Bapa bisu nggak bisa ngomong, ya. Sebab Bapa itu kiasan Yesus Allah, ya. Kemudian ada penyembahan terhadap Bapa hanya sementara, ya, hanya 3,5 tahun kurang lebih. Lalu ketika Yesus menyelesaikan pekerjaannya, ya, maka satu-satunya Allah adalah Yesus, ya. Jadi jangan salah, ya. Ya, Anda sekarang udah tahu nih, oh Yesus dibaptis kayak gitu, sekarang Yesus sudah naik ke surga. Betul. Yang harus disembah Yesus, bukan Bapa. Ya bukan. Nyembah Bapa berarti dosa. Nyembah Bapa berarti masuk neraka, gitu. Mati dalam dosamu, Yohanes 8 ayat 24. Kambing terkutuk kamu yang masih nyembah Bapa, gitu. Matius 25 ayat 33 dan 41. Jadi sembah itu siapa? Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Anda mau selamat nggak? Mau sembah Yesus, jangan yang lain, ya. Percuma kamu jadi ngaku Kristen puluhan tahun, kamu menolak Yesus Allah, tidak mungkin selamat. Saya kasih tahu, ya. Kalian puluhan tahun jadi Kristen yang kamu sembah masih Bapa dan menolak Yesus Allah, tidak mungkin kamu akan selamat. Kalau mau selamat, Yesus Kristus juru selamatmu, juru selamat mutlak harus Allah. Tidak pernah ada juru selamat kok anak Allah, putra Allah, nggak ada. Allahnya Bapa, juru selamatnya Yesus, nggak pernah ada. Allah dan juru selamat ya tetap Allah, ya Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ya. Roma 16 ayat 27, Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 21 ayat 7. Pada singkat dan clear, ya. Pengajaran seperti ini bikin merah kuping, yaitu tidak pernah didengar. Ini merupakan hasil penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat selama 2000 tahun. Anda dijungkir balikkan, disesatkan dengan hal-hal seperti ini. Nah, sekarang dibuka. Oh, Yesus dibaptis itu nggak pernah nyangka status setara Allah berubah jadi hamba. Ya, nggak pernah nyangka kayak gini, ya. Nggak pernah nyangka ayat Alkitab kok. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ikut sekolah Alkitab bagi Anda yang ingin paham Alkitab di atas rata-rata, ya. Hubungi nomor-nomor yang ada. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.